Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Eh, saya sedikit mereview bahwa pembahasan sebelumnya itu berkaitan dengan eh, perluasan atau giatnya atau masifnya perkembangan fikih di awal masa dinasti Umayyah. Baik. Pada pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya juga saya telah sampaikan bahwa yang pertama adalah kenapa kok fikih cepat berkembang atau masif ketika itu. Karena pertama adalah para sahabat berpencar atau eh, berpencar saja, jawab apa bahasanya berpencar saja. Artinya para sahabat itu berkelana ke kota-kota yang dibuka oleh pasukan muslimin. Jadi tafarruqus sahabah fil amsor. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga sudah kita bahas tentang syu'u riwayatil hadis, yaitu masifnya riwayat hadis. Pada fase tasri' sebelumnya, yaitu di zaman para khulafa rasyidin, belum belum banyak yang riwayat hadis yang disampaikan. Kenapa? Karena mereka hanya meriwayatkan hadis pada kejadian yang muncul. Itu yang faktor pertama. Faktor kedua adalah belum banyak budaya yang berbeda. Jadi pada fase Khulafa Rasyidin, Islam masih berkutat di Mekah dan Madinah, walaupun sudah ada ekspansi ya di zamannya Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab hingga seterusnya, tapi belum settle, belum bagus. Dan di masa Umayyad ini, ketika Khulafa Rasyidin sudah tidak ada, sudah meninggal, mereka baru perluasan itu benar-benar dipraktekkan. Jadi Islam sudah terbangun, yaitu kurang lebih 40, sekitar 29 tahunan ya. Jadi babatnya itu 29 tahun, kemudian baru jadinya itu di tahun 41 Hijriah, yaitu ketika dinasti Umayyah menguasai uh, kekhalifahan umat Islam. Nah, kita kembali lagi ke syiur riwayatul hadis. Syiur riwayatul hadis di sini walaupun masif, nah, tapi sebagaimana ini natural ya, ketika sebuah gerakan masif pasti ada yang menggerogoti dari dalam. Nah, di sini apa yang menggerogoti? Nah, di sini waqad sahaba, di sini ya saya kasih drag nih. Waqad sahaba syu'u riwayatul hadis fi asr tabi'in nusyu'a wahiratin. Jadi wahirah itu artinya fenomena. Nusyu' itu kemunculan atau tumbuhnya. Zahirah itu fenomena. Apa fenomenanya? Saya kasih highlight. Wad'ul hadis. Oke. Nah, wad'ul hadis ini adalah artinya pemalsuan hadis. Jadi bukan menaruh ya. Wad'u itu memang menaruh, cuma makna yang lain. Nah, ini akan kita sedikit singgung lagi. Jadi lafdun wa du'a itu punya banyak makna. Lafadznya satu, wa du'a ya du'u. Tapi dia bisa artinya menaruh, bisa artinya memalsukan. Wa du'a ya du'u. Jadi ada satu. Ada banyak, cuma yang saya ingat cuma dua yang paling sering saya pakai. Wa du'a ya du'u dengan arti menaruh, meletakkan, put, atau wa du'a ya du'u artinya adalah imitate atau memalsukan. Nah, oke. Okay. Nah, nisbatuha kadziban ila Rasulullah. Jadi ada hadis yang hadis palsu yang dinisbatkan ke Rasul. Nah, jadi di sini ini bersamaan dengan masifnya periwayatan hadis, tentu saja ada yang menggerogoti, yaitu riwayat hadis palsu. Jadi hadisnya tidak langsung dari Rasul. Tapi kejadian ini misalnya banyak sekali sebagian fadhail amal ya yang pahalanya itu berlipat ganda. Misalkan barang siapa, ini contoh yang saya dapatkan, saya lupa ya. Tapi ini contoh ilustrasi. Barang siapa yang pulang terawih, ya, ini kalau saya dapatnya dari suatu pengajian.
barang siapa pulang terawih ya itu senyum kepada suaminya. Jadi istri yang pulang terawih senyum kepada suaminya, ganjarannya itu sangat besar. Nah, jadi salah satu ciri-ciri hadis maudhu atau hadis kadzib itu ada di pelajaran mustalah hadis adalah apa? Adalah dengan perbuatan kecil tapi pahalanya besar. Nah, itu. Nah, kenapa muncul hadis-hadis demikian? Yang pertama karena al-adawah ad-diniyah. Al-adawah itu artinya adalah permusuhan atau konflik. Nah, konflik keagamaan. Nah, kalau sekarang SARA itu, SARA itu, SARA. Cuma kalau dulu keagamaannya masih internal di antara Islam. Oke. Nah, di sini karena mereka konflik keagamaan, nah, itu mereka faqad ghadiba itu ada yang orang Majusi, kemudian ada orang Yahudi, orang Nasoro, mereka dengki, ya konflik keagamaan. Jadi otomatis ketika pengikut agama lain pindah, ya otomatis ada sedikit rasa iri, dengki, maka mereka membuat hadis palsu. Nah, di situ. Jadi konflik keagamaan, ya mereka membuat hadis palsu, ya di sini. Fakanu, saya kasih headline ya, karena nanti bisa al-Yahud, kemudian wal majus fi fitnati an dinihim. Di sini. Saya kasih garis bawah sampai sini. Nah, mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ini adalah poin dari pembahasan al-adawah al-diniyah. Oke. Konflik keagamaan. Yang kedua adalah ta'assub al-madhabi, fanatik aliran. Ya, maaf tadi saya sampaikan bahwa yang pertama itu internal, tidak. Yang tadi itu eksternal, jadi antara Islam dan Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ya, karena babat atau perluasan itu otomatis membuat pengikut agama lain ikut ke Islam. Otomatis orang-orang ulamanya atau para pendetanya, para rohbaniyun, itu mereka nggak terima, dengki. Gitu ya. Nah, ini yang kedua tentang ta'assub al-madhabi ini adalah fanatisme aliran internal Islam. Jadi tadi dari luar, ya sekarang dari dalam. Nah, tadi dari luar, sekarang dari dalam. Oke. Faqad rughibat al-firaq ad-diniyah kal khawarij. Sini firaq ya, firaq itu aliran. Itu khawarij, Syiah, Murji'ah. Nah, Murji'ah ini baru. Siapa Murji'ah akan ada di pelajaran tauhid nanti ya. Ada ya, pelajaran insyaallah. Fi tarwijin fit tarwij di mabadi'ih. Tarwij artinya adalah apa? Rawaja yurawiju. Artinya menguatkan. Jadi masing-masing aliran itu menguatkan pendapat mereka masing-masing. Jadi istilah kata ADART mereka tuh kalau di organisasi ya. Kalau ilustrasinya di organisasi, ADART mereka tuh nggak mau lemah. Mereka tuh ketika suatu kelompok, saya punya bagus, saya punya organisasi yang bagus, maka jangan remehkan saya. Nah, seperti itu. Mereka akhirnya mereka apa? Mereka membuat istina akwal. Mereka mengada-ngada perkataan. Istina akwal tu'ayyidu da'wahum, menguatkan pendapat mereka. Nah, tapi yang sebenarnya itu nggak apa-apa, sah-sah saja ketika membuat legitimasi. Tapi yang salah adalah mereka menisbatkan legitimasi mereka kepada kalam Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak mengatakan itu, tapi mereka mengatakan. Tapi para kaum atau golongan yang fanatik agama, fanatik aliran ini mereka menisbatkan legitimasinya kepada Rasulullah. Jadi misalnya ini misalnya ilustrasinya ya. Saya belum baca banyak, saya belum review sana. Oke, mereka mengatakan, oh kita bahwa Syiah barang siapa, misalnya barang siapa yang A
maka ganjarannya adalah 2, 3, 4. Nah, itu sebagaimana sabda Rasul. Padahal Rasul tidak pernah mengatakan seperti itu. Nah, itu adalah apa? Dakwah mereka dakwah itu artinya adalah pendapat ya atau sangkaan mereka 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 nisbatkan ke Rasulullah tsumma yansibunaha ya yansibunaha kadziban ilaihi ditakwi ini dalilan lahum alam ya semua ini oke saya kasih. Nah, kemudian yang ketiga, setelah faktor eksternal sudah, faktor internal antar aliran. Nah, di sini adalah faktor yang sangat internal. Jadi dari kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri, yaitu ba'dus sholihin saja sada jatuh itu artinya adalah keberlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan atau overestimate atau exaggerate. Nah, di sini faqad dhahaba nafaru min jahalatil sholihin ya fi hamlin nas 'alal fadhail wa targhibihim fil khair. Jadi mengajak masyarakat kepada hal baik itu bagus, tapi harus dengan landasan yang sahih, yang sah. Mereka apa? Mereka tarhibihim minasyarr. Jadi menakut-nakuti dari perbuatan dengan membuat hadis palsu. Ya, ini nanti silahkan dicari lagi bahwa kalau ada ustadz atau penyampaian agama yang terlalu menakutkan, nah, itu silahkan dicek. Nah, apakah itu hadisnya palsu atau tidak? Nah, ini faedah dari kita belajar tarikh tasrih dan mustalah hadis itu di sini. Ya, saya dulu pernah di masa kecil saya, ini pengalaman pribadi ya. Di masa kecil saya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Jadi sirat itu dulu jembatan kecil. Nah, itu ada riwayat. Cuma saya belum cek. Cuma setelah saya belajar tentang ini, masa segitunya sih, gitu kan? Ternyata tafsir itu boleh berbeda asalkan sesuai dengan kaidah. Nah, setelah saya dengarkan ada tafsir lain, yaitu sirat di sini adalah bukan apa? Bukan bukan jembatan, tapi jalur. Ya, tapi itu alam. Nah, itu berbeda-beda pendapat. Ya. Pokoknya kalau tarhib artinya menakut-nakuti mereka dari syar jangan melakukan kejelekan nanti dosanya sekian. Dan itu mereka terkadang tidak sesuai dengan hadis yang benar. Atau sebaliknya ya. Yasawwiruna fiha thawban 'adziman 'ala fi'li khair walau kana qalilan. Nah, sampai sini. Poinnya sampai sini. Mana sih? Oke. Walau kana qalilan tadi yang barang siapa yang ke tasbih 99 kali pahalanya akan seluas samudra. Nah, itu qadarullah masya, tapi kita harus cross check lagi apakah hadis itu benar atau enggak. Oke. Nah, ini ghuluwu ba'dit tawaif ini dalilnya fi raddil ahkam allati lam tataqarrar bil wahyi. Jadi sebagian ini masih di antara internal muslim ya. Di antara muslim ini bisa khawarij, bisa syiah dan lain sebagainya. Oke. Ghuluwu ba'dit tawaif fi raddil ahkam allati lam tataqarrar bil wahyi. Maksudnya apa? Maksudnya di sini mereka radda di sini artinya adalah mengembalikan atau menolak ya. Menolak atau menjawab. Banyak artinya roda ya. Atau menyanggah kita boleh. Ini bisa menolak, bisa menyanggah, bisa mengembalikan. Oke, faqad wajadat tawaif minan nas raddat kulla ma lam yarid yang belum ada fil kitab wala fi sunnah ahkam fa hamala dzalika ba'd ala nisbatil ara as-sahih al-ma'thur an sahabah. Nah, maksudnya adalah ketika suatu hukum tidak ada dalilnya di sunnah atau di Al-Quran, nah kemudian mereka mendapatkannya di perkataan sahabat, artinya pendapat sahabat ya.
pendapat sahabat. Nah, pendapat ini misalkan ini sunnah, ini sunnah, ini Al-Quran. Nah, satu hukum nggak ada di sini. Hukum ini, tangan saya ini hukum, di sini nggak ada, di Quran dan sunnah nggak ada. Kemudian ada istihad sahabat. Nah, istihad sahabat ini maksudnya adalah dinaikkan derajatnya ke sunnah. Aslinya aslinya teksnya, nasnya itu perkataan sahabat atau tabi'in atau hokama bahkan. Hokama itu para tasawuf ya, ahli mutasawifin, mereka naikkan derajatnya. Aslinya misalnya sekali lagi misalnya ketika misalnya suatu pendapat itu dikatakan aslinya oleh Abdullah bin Omar, tapi oleh yang hulu ini yang terlalu berlebihan, dia naikkan derajatnya ke qala Rasulullah, padahal aslinya adalah pendapat hadza ma qalahu Abdullah bin Omar, Ibnu Omar. Kita tahu ini dari mana? Kita tahu ini dari buku-buku hadis yang tamat. Nah, di situ. Itu intinya ya. Di sini saya garis bawahi ya. Fahamal al-ta'am. Dari al-ta'am atau nisbatul ar-ra'. Mana tuh ini? Nah, highlight kemudian as-sahihah al-ma'thurah ilan nabi. Nah, jadi gunanya apa? Gunanya adalah supaya pendapat mereka diterima ya. Hatta talaqaha dzarra'i qabulan min hadhihi tawaif. Jadi yang tadi aslinya perkataan sahabat, kalau seandainya dia nggak menaikkan atau tidak membuat hoax ya ke perkataan Abdullah bin Umar tadi sebagai perkataan Rasulullah, mereka loh, kamu pendapatnya pendapat Abdullah bin Umar nggak kuat. Nah, supaya dia bisa diterima, oh, saya pendapat saya kuat. Artinya adalah gulu berlebihan. Maka dia mengada-ngada. Itu. Nah, ini sini saya udah kasih. Nah, nah di sini langsung di sinilah keterangan tambahan di paragraf ini. Qad kana dhahiratul wad'u fil hadis masdaru irbag wa iz'aj. Iz'aj mengganggu ya, irbag juga mengganggu. Nah, intinya di sini adalah di kalimat pertama ini bahwa fenomena wad'ul hadis itu sangat mengganggu para fuqaha dan para ahli ijtihad untuk apa? Untuk memurnikan pendapat mereka. Jadi susah. Dulu nggak bisa dibayangkan dulu bagaimana masa-masa membangun buku-buku fikih, tapi banyak sekali perselisihan. Jadi dulu sangat luar biasa ya. Nggak bisa bayangkan. Kalau sekarang kita udah terima jadi, kita udah tahu mana yang wabek, mana yang bukan. Jadi kalau seandainya ada hadis yang baru muncul sekarang, loh, kok saya nggak pernah dengar? Nah, itu kita bisa merujuk. Kalau dulu masih sangat susah. Jadi dulu sampai-sampai Imam Bukhari itu berkelana hanya untuk memastikan dia ingin bertemu langsung perawi hadisnya. Jadi sampai segitunya dulu. Ya. Susah. Kalau sekarang kita tinggal googling, tinggal beli buku ini, kitanya juga yang sangat enak sekarang. Tinggal kita mau menggali atau tidak. Oke. Lam yastamir hadal hal tawilan. Akan tetapi kegiatan wadul hadis itu belum, sayang sekali tidak bisa bertahan lama. Jadi pemangsa hadis itu luntur seketika ketika itu. Oke. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke asal. Ini salisan dari mana? Salisan dari sebab apa? Sebab berkembangnya fikih di masa Umayyin. Oke, kita tinggal 15 menit lagi ya, jangan lama-lama. Baik, langsung. Di sini yang penting adalah zuhuru ulama itu mawali. Jadi munculnya ulama-ulama dari non Arab. Nah, di sini adalah artinya mawali di sini. Satu paragraf ini dibahas artinya mawali, tapi mawali itu bukan cuma bahasa ya. Tapi di sini. Fa'inal maksud bil mawali huna kullu man aslama ghairu Arab. Setiap orang ajam atau orang Arab itu dikatakan mawali di sini. Ya. Ini dijelaskan bagaimana mawali ini dibentuk di paragraf ini. Bagaimana mawali ini mereka menyokong. Nah, kenapa kok para mawali itu bisa jadi ulama? Di sini ada asbab nubur itu artinya
Nabir itu artinya cerdas, cemerlang, jenius ya. Tinuburin mawali adalah kejeniusan. Pakai master. Kejeniusan para orang-orang non Arab ini apa? Nah, apa? Nah, sebab-sebabnya apa di sini? Ya. Mereka ilmam. Ilmam itu artinya adalah hubbuhum. Alamma yulimmu itu artinya hubbun. Ya. Mereka suka dengan pengetahuan-pengetahuan yang berbeda. Ya, karena mereka kaum kerajaan. Nah, kalau di Arab, di Hijaz itu kan di tanah Arab Hijaz itu kan kaum Badui. Mereka cuma pikiran mereka rata-rata adalah bagaimana eh, bekerja dan hidup. Udah. Karena di sana tidak ada bangunan-bangunan cuma sedikit. Apa? Bahkan kalau kalian temukan di Arab, di bahasa Arab itu satu hewan yang masing-masing hewan, misalkan onta muda, onta yang usianya 4 tahun itu masing-masing punya nama. Saking bahasa mereka sebenarnya itu pengen banyak, tapi yang mereka jumpai sedikit. Ya. Tapi kalau di kaum-kaum kerajaan, Persia, hijau, terus peradaban banyak, mereka budaya literasinya tinggi. Ya, budaya literasinya tinggi sehingga mereka mau untuk menggali wawasan-wawasan yang beragam. Makanya mereka eh, lebih bukan liar, lebih inovatif, lebih imajinatif dalam berpikir. Nah, selain itu orang Arab sendiri, ya pribumi Islamnya, ya, orang Islam Tulen itu justru sibuk untuk membabat atau melakukan ekspansi. Udah sampai situ. Nomor 3 adalah, nah karena di Islam itu mengakui persamaan, ya persamaan diakui. Jadi mereka tidak, nah orang Islam kita sebagai Muslim tidak membedakan antara sara, sara tuh nggak ada, ras tuh juga nggak ada, hitam putih sama aja. Nah, yang keempat, ya kenapa kok orang Mawali justru jenius-jenius karena mereka nggak tahu bahasa Arab. Orang nggak tahu pasti akan mencari tahu. Nah, ketika sudah mencari tahu, ketika terlalu asik, justru mereka lebih pandai dari orang Arab. Nah, ini nanti siapa tahu kuliah tolong dihafalkan 4 sebab kenapa di orang-orang Mawali ini hebat-hebat dalam ulamanya. Oke. Nah, disinilah contoh-contoh dari Mawali, orang-orang Arab. Qad intasyara ulama, jadi nanti misalkan udhkur misal atau amsilah min asma'i al-mawali. Bismillah fil Madinah dan Nafi, kemudian Sulaiman bin Yasar itu juga mawali, dan silahkan nanti dilanjutkan lagi dari Robi'ah, di gurunya Memalik. Oke, ini di Mekah. Nah, tinggal kalian nanti di apa disebutkan, disortir di Mesir. Nah, di Mesir ini ya. Silakan nanti disortir ya. Oke. Sekarang adalah sebab yang keempat kenapa fikih di zamannya Umayyin ini berkembang pesat atau masif. Ya. Nasy'ah madaris al-fiqhiyah. Ada madaris ahli ra'yi, ada madaris ahlu al-hadis. Ingat ya, di sini madrasah itu bukan sekolah gedung. Madrasah ini adalah aliran pemikiran artinya. Aliran pemikiran. Aliran pemikiran. Karena ketika itu belum ada sekolah, ya. Jangan diibaratkan madrasah itu sekolah yang punya bangunan, punya taman, ya green campus. Nah, enggak. Madrasah itu ada aliran pemikiran ketika itu. Nah, kita akan fokus ke langsung ahlul hadis, ya. Siapa itu ahlul hadis? Nah, hadis adalah di sini pembahasannya di sini. Ini adalah mukadimahnya. Nah, di paragraf 1 ini mukadimahnya. Nah, mengilustrasikan bagaimana Madinah menjadi pusat ya Ardul Hijaz. Kita ini dulu ya. Kita drag dulu, highlight dulu. Itu di
Hijaz, maaf. Oke. Nah, itu khosotan Madinah al-Munawwarah. Nah, mereka kenapa kok mereka al-hadis? Mereka suh suha suhbatuhum ya. Mereka sangat mulazamah ya, sangat mulazamah. Ya, ini ya di sini adalah paragrafnya di sini. Yang penting adalah nah, para founding father-nya ahlul hadis ya. Yarji'u aslu hadhil madrasati ila a'lam sahabat. Jadi rujukan para hadis itu orang-orang ini, para sahabat berikut. Mereka lebih milih atharu itu artinya lebih memilih untuk tinggal di Madinah daripada pergi ke negara lain. Nah, Zaid bin Sabit ya, dan seterusnya. Abdullah bin Umar. Kalau seandainya di pertemuan sebelumnya saya bilang Abdullah bin Umar atau Ahlul Ra'yi, saya review, saya larat ya, saya ralat karena saya bias ya antara Abdullah bin Ibnu Mas'ud sama Abdullah bin Umar. Oke, di situ itu intinya. Nah, di sini masing-masing kota punya masing-masing rujukan. Di sini juga ada al-fuqaha at-tis'ah wa sab'ah. Terus nanti silakan dihafalkan. Nah, kenapa kok ahli hadis ini lebih mengutamakan hadis? Ya, nih pembahasannya. Wa adamu mailihim ila ra'yi. Karena mereka hafal hadis. Ketika hafal hadis, ngapain mencoba untuk beristihad dengan ra'yi? Jadi mereka banyak menghafal hadis. Itu. Kemudian yang kedua adalah kilatul hawadis al-jadidah. Kejadiannya nggak aneh-aneh sebagaimana di negeri-negeri yang baru dibebaskan. Itu intinya seperti itu. Yang ketiga adalah ta'atharat tabi'in biturqat manhaj wa syaikhihim sahabah. Jadi penerus sahabat yang itu tabi'in mereka terpengaruh dengan para maraja mereka sebelumnya. Oke. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah di setiap madrasah itu punya tobi fikih, karakter-karakter tabiat atau pola ya, pattern pola fikih masing-masing. Nah, kalau di madrasah hadis polanya apa? Polanya adalah mereka iktimat sama sunnah. Satu, iktimat dengan sunnah. Wa taqdimuhum laha ala ra'i. Ketika ada permasalahan mereka langsung mencari hadisnya. Ya. Sampai benar-benar ketemu yang dekat permasalahannya. Oke. Kemudian yatamassaku nabi bohir nusus. Bohir nusus di sini artinya bohir ya. Ini bohir artinya adalah teks ya, teks tekstual ya. Lebih mengutamakan teks. Walaupun sebenarnya al-hadis ini kalau dibaca lebih lanjut mereka juga memakai ro'yun tapi sangat sedikit ya. Nah, di sini lam yakun istikhdamuhum li ro'yi yaridu fi halatin darurah illa fi halatin daruratil quswa. Jadi mereka tidak mengedepankan ro'yun kecuali sangat terpepet. Tiga. Kemudian, nah karena karakteristik tersebut mereka akhirnya punya yang namanya efeknya, asar atau pengaruhnya. Jadi punya tobik, kemudian dari tobik ini muncul pengaruh. Set. Gitu. Apa konsekuensinya atau pengaruhnya adalah sangat hafal sunnah nabawiyah. Oke. Kemudian mereka lebih condong untuk mengumpulkan aroknya sahabat. Jadi perkataan. Sebenarnya arok di sini maksudnya adalah perkataan. Ya. Mereka lebih tidak merasionalkannya, tidak melogikakannya, tapi ketika sahabat Abdullah bin Umar misalnya berkata A, maka para tabiin, oh, qala Abdullah bin Umar kada. Nah, itu maksudnya.
Oke, mereka juga punya peran penting dalam taujul ambor, artinya membangun sudut pandang. Jadi karena ahlu hadis ini mereka sangat kontribusinya sangat besar, yaitu kita tidak langsung pakai ro'yun, tapi kita harus mempertimbangkan hadis terlebih dahulu. Nah, kemudian arsat artinya adalah arsa, yursi dari kata ro'sun ya, ro'is, jadi mereka mengepalahi atau mempelopori cara menulis fikih dan qawaid. Nah, bagaimana buku Muwatta itu sebenarnya bukan buku hadis, buku fikih kalau kalian baca. Ya, Muwatta Imam Malik. Nah, kemudian terakhir sebelum kita tutup adalah madrasah Ro'i. Nah, madrasah Ro'i ini adalah madrasah ahli Ro'i yang ada di Kufah. Ya, kita sebut dulu. Di Irak, ya, bekas kerajaan Persia. Nah, ini antara Kufah dan Madinah itu sebenarnya sama saja kegiatan keilmuannya. Jadi bukan berarti ketika ilmu itu cuma berkumpul di Madinah, tidak, tapi beberapa atau di Kufah itu beberapa sahabat datang ke sana, kemudian kepo, ya, para mawali ini kepo ya bahasanya, atau semangat mereka untuk belajar Islam, mu'alaf ini sangat luar biasa. Oke, kemudian nah ini ya para founding father-nya Ro'i ini itu Abdullah bin Mas'ud nih ya, tadi yang saya sebutkan. Itu pokoknya ada Abadillah. Abadillah itu artinya adalah Abdullah yang ada Abdullah bin Mas'ud yaitu di Kufah, Madrasatul Ahlul Ra'i. Kalau Abdullah bin Ibnu Umar Ahlul Hadis di Madinah atau di Hijaz. Nah ini kenapa kok Ahlul Hadis ini maaf Ahlul Ra'i ini begitu berkembang pesat di Irak? Di sini saya garis bawahi bahwa Abdullah bin Mas'ud, beliau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lama tinggal di mana? Di Kufah. Di beliau sebagai ini gimana sih? Oke, set. Beliau sebagai mu'alim, nggak bisa ya. Sebagai qadhi, jadi ketika seorang guru itu dia punya pengaruh, otomatis masyarakat juga akan terpengaruh ya. Udah mufti, qadhi, mu'alim. Jadi itu sangat berpengaruh. Nah, nggak beda jauh sekarang ada Pak Mahfud MD ya. Pak Mahfud itu dosen juga, kemudian menteri juga, kemudian juga mantan hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Akhirnya apa, orang-orang hukum ini yang mau ngambil syariah wal qanun itu terpengaruh sama cara menyelesaikan masalahnya siapa? Pak Mahfud MD. Itu udah jadi sejarah berulang ya. Jadi udah kurang lebihnya sama seperti itu. Ya, polanya sama seperti itu. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini sangat berpengaruh ketika itu. Nah, kemudian beda iklim antara Irak dan Hijaz. Ya. Kalau di Irak itu sedikit hadis tapi banyak kejadian. Kalau di Hijaz itu banyak hadis tapi sedikit kejadian yang baru maksudnya ya. Ya ini kilatu mahsulihim artinya mereka sedikit mendapat sunnah ya. Binisbah lima kana inda ahli Hijaz dibanding dengan ahli Hijaz. Nah, kemudian adalah karakter fikih untuk satu ahli Ra'i ini. Mereka sangat memperhatikan ilah hukum. Ya. Dan mengatakan bahwa hukum selalu mengikuti ilahnya. Kemudian yang kedua adalah tasyadud fi kubur akhbaril ahad. Nah, mereka walaupun ahlu hadis, ahlu ra'yi, tapi mereka tidak
sangat sangat berhati-hati, tidak mentang-mentang menerima hadis. Oh, ini hadis. Diperiksa dulu sama mereka. Nah, ini karena mereka sedikit sekali pengetahuan tentang hadis, makanya mereka milih-milih, tidak langsung percaya. Dan karena mereka juga jauh dari ahli Hijaz, pusatnya hadis, mereka berhati-hati. Khobar ahad itu apa? Khobar yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Di mutawatir itu tidak ada celah, ya, tidak ada ilah di dalamnya. Ilah dalam arti sakit atau dalam arti sakot, dalam arti cacat. Oke. Kemudian kita masuk ke yang nomor 3 adalah adamul wuquf fi ibda'i ra'yi indal hawadits allati lam taqa' fi'lan. Jadi mereka tidak langsung membuat pendapat untuk suatu kejadian yang belum benar-benar terjadi. Mereka sangat berhati-hati ketika kejadiannya itu belum terjadi, maka mereka belum langsung mengeluarkan pendapat mereka. Ya, gitu. Oke. Nah, bahkan, oh maaf, saya ralat ya. Maksudnya adalah ada mukuf, mereka tidak hanya memberikan pendapat pada kejadian yang sudah terjadi, tapi mereka membuat iftirat atau prediksi. Sekali lagi saya ralat, mereka tidak hanya memberikan pendapat pada hukum yang sudah terjadi, tapi mereka memberikan pendapat pada masalah prediksi. Sebagaimana yang sudah sering kita singgung di pertemuan sebelumnya, apa hukumnya kalau seandainya anak hewan dari hasil kawin silang dari hewan yang najis dan hewan yang suci. Misalnya anjing dikawinkan dengan enggak, misalnya kambing dikawinkan dengan serigala. Nah, itu enggak tahu. Mereka mudah memprediksi bagaimana hukum. Hukumnya gimana? Silakan tanya, dibuka. Jangan saya. Dibuka. Al-athar alami ini adalah dia. Tetap ya ada karakter, maka punya nasarnya. Ini yang terakhir. Saya tahu kalian capek ya. Oke. Otomatis karena mereka hadisnya belum banyak, otomatis mereka mengumpulkan. Mereka mengumpulkan. Qamu bijamil ahadits. Yang kedua adalah ulama istakhlasu katsirun ilal ahkam. Ini mereka banyak membuat menuliskan ilah-ilah hukum. Istakhlasu adalah memberikan intisari atau summarize. Oke. Nah, siapa yang siapa orang-orang yang berhasil membendung gerakan mau hadis itu, ya ini orang-orang ahlu ra'yi ini justru. Karena mereka sangat berhati-hati. Karena mereka tidak langsung menerima hadis, mereka cross check dulu. Ya, di sini ya. Sadda itu artinya membendung ya. Masad itu artinya bendungan ya. Sadun. Sadda ini itu sadun itu bendungan atau membendung. Jadi sadal manhaj, di manhaj tersebut sadda di sini sebagai fi'lunnya, al manhaj alladzi salakahu itu sebagai fa'ilnya, al-bab itu al-baba adalah maf'ulnya. Jadi yang berhasil membendung gerakan pemalsuan hadis adalah justru orang ahlu ra'yi. Oke, ini al-athar al-munafasah ilmiah. Itu bisa kalian baca sendiri, ini nggak usah dimasukkan ke talkhis, ya cukup, kita cukupkan sampai sini ya. Oh tidak, ini ada nanggung nih, bagaimana? Nah, ini masternya adalah tambahannya, jadi di masternya itu masih tetap sama dengan yang di masa khalifah, terus
Alkitab atau Quran, atau nanti ini kita bahas di pertemuan selanjutnya aja. Ya, jadi di sini masternya sama, cuma kalau sahabat itu punya sikap, ya Khulafaur Rasyidin dan para sahabat itu mempunyai sikap, sikap mereka terhadap sumber-sumber hukum, para tabiin dan masa Khalifah Umayyah ini juga memandang hukum atau menyikapi Al-Quran itu juga punya cara sendiri. Ya. Cuma caranya tidak bukan berbeda, tapi melengkapi karena ada kejadian baru, otomatis bertambah, ya, punya pengembangan. Jadi yang sudah ada dikembangkan. Gitu. Oke, terima kasih untuk mendengarkannya. Aku qouli hadza astaghfirukum wa ma kuntu astaudi'anaka ma'amana fadlu ilaina inda hajatina ilaihi la tunsina anhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.